Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukri Yusra Revin dengan NIM 19011150. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan kepribadian dan masalah interaksi sosial, yang mana ini merupakan tugas dari pertemuan ke-13 tentang proyek video. Materi yang saya akan sampaikan yaitu mengenai gangguan kepribadian dan masalah interaksi sosial. Untuk yang pertama mengenai gangguan kepribadian, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian menurut Rusdi Malim 1998 yang merujuk kepada PPDGDJ 3, yaitu pedoman penggolongan diagnos gangguan jiwa 3, adalah paranoid, skizoid, emosional yang tidak stabil, tipe impulsif, dan borderline, historik, anarkistik, dan cemas. Dependent, kas lainnya yang tidak tergolongkan. Sedangkan gangguan kepribadian menurut Kaplan dan Sadok adalah suatu varian dari sifat karakter tersebut yang di luar rentang yang ditemukan pada sebagian orang. Hanya jika sifat kepribadian tidak fleksibel dan maladaptif dan dapat menyebabkan gangguan fungsional yang bermakna dan penderitaan subjektif, maka akan dimasukkan sebagai kelas gangguan kepribadian. Lanjut mengenai faktor penyebab gangguan kepribadian. Yang pertama itu faktor genetika. Salah satu bukti bahwa faktor genetika berpengaruh terhadap munculnya gangguan kepribadian berasal dari penelitian gangguan psikiatrik pada 15.000 pasangan kembar di Amerika Serikat. Di antara kembar monozigotik, angka kesesuaian untuk gangguan kepribadian adalah beberapa kali lebih tinggi dibanding kembar dizigotik. Selain itu, menurut suatu penelitian tentang penilaian multiple kepribadian dan temperamen, minat okupasional dan waktu luang dan sikap sosial kembar monozigotik yang dibesarkan terpisah adalah kira-kira dengan kembar monozigotik yang dibesarkan bersama-sama. 2. Yaitu faktor temperamental. Faktor temperamental diidentifikasikan pada masa anak-anak, mungkin berhubungan dengan gangguan kepribadian pada masa dewasa. Contohnya, anak yang secara temperamental ketakutan mungkin mengalami kepribadian untuk menghindar atau antisosial barangkali. Yang ketiga, itu adalah faktor biologis. Faktor biologis ini ada beberapa hal. Yang pertama itu hormon. Orang yang menunjukkan sifat impulsif seringkali juga menunjukkan peningkatan kadar testosteron antara 17 estradiol dan esteron. Lanjut, neurotransmitter. Penilaian sifat kepribadian dan sistem dopaminergik dan serotonergik menyatakan suatu sifat mengaktifasi kesadaran dari neurotransmitter tersebut, meningkatkan kesadaran serotonin dengan obat serotogenetik tertentu seperti fluoxetine dan yang dapat menghasilkan perubahan dramatik pada beberapa karakteristik kepribadian. Serotonin menurunkan depresi dan impulsivitas. Lanjut, yaitu elektrofisiologi. Perubahan konduktansi elektrik pada elektroensefalogram telah ditemukan pada beberapa pasien dengan gangguan kepribadian, paling sering pada tipe antisosial dan borderline, di mana ditemukan gelombang aktivitas yang lambat. Yang keempat itu ada faktor psikoanalitik. Sigmund Freud menyatakan bahwa sifat kepribadian berhubungan dengan fiksasi pada salah satu stadium perkembangan psikoseksual. Fiksasi pada stadium anal, yaitu anak yang berlebihan atau kurang pada pemuasan anal, dapat menimbulkan sifat keras kepala, kikir, dan sangat teliti. Lanjut, saya akan menjelaskan bentuk gangguan kepribadian yang saya tulis di ini. Yang pertama itu ada antisosial. Antisosial mengacu pada kondisi seseorang yang cenderung tidak peduli dengan perasaan orang lain
Seseorang dengan kondisi ini kerap kali memanipulasi dan memperlakukan orang lain tanpa peduli atau kasar. Kedua yaitu narsistik, membuat pengidapnya selalu memikirkan diri sendiri, memiliki kebutuhan untuk selalu jadi pusat perhatian, dan haus akan rasa kagum dari orang lain. Yang ketiga itu ambang, mempunyai emosi yang kuat. Emosi ini akan muncul dalam bentuk kecemasan, sedih, dan marah yang bisa berubah secara signifikan atau tiba-tiba. Pengidap kelainan mental ini dapat menjadi teman yang sangat baik. Namun selanjutnya, pengidap ini juga cenderung melakukan tindakan yang impulsif, sembrono, dan bisa membahayakan diri sendiri atau orang lain. Yang keempat itu ada paranoid. Paranoid ini memiliki ciri khas. Gangguan kepribadian ini adalah pengidapnya yang selalu merasa tidak percaya diri atau menaruh curiga secara berlebihan kepada orang lain. Yang kelima ada itu histriotik. Histriotik ini mengidapnya memiliki hasrat berlebihan untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Pengidap ini bisa jadi mempunyai kemampuan untuk baik dalam bersosialisasi, tetapi mereka cenderung menggunakannya untuk mendapatkan perhatian seseorang. Dengan penggangguan kepribadian ini yang kerap merasa khawatir akan penampilan diri sendiri. Selanjutnya mengenai masalah interaksi sosial. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial ialah hubungan antara individu satu dengan individu lain. Individu satu dapat mempengaruhi individu lain atau sebaliknya. Jadi terdapat adanya hubungan yang saling timbal balik. Hubungan tersebut dapat antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Selanjutnya, bentuk dari interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial ini ada dua, yaitu asosiatif dan disasosiatif. Yang pertama saya akan menyebutkan beberapa bentuk dari asosiatif, yaitu asimilasi, akulturasi, akomodasi, adjudikasi, dan mediasi. Selanjutnya untuk disasosiatif, yaitu ada kompetisi, kontroversi, dan konflik. Lanjut, saya akan menjelaskan masalah dalam interaksi sosial. Pengidap gangguan kepribadian memiliki kesulitan dalam berinteraksi sosial dengan orang lain. Biasanya karena keterbatasan ataupun karena tidak ada keberanian untuk memulai dalam berinteraksi dengan orang lain dalam sosial di lingkungannya. Dan juga bisa karena pengidap itu sendiri yang tidak sesuai atau tidak disukai oleh orang di sekitarnya akibat dari perilaku yang ia lakukan, dan menyebabkan orang lain kurang menyukai atau menerima perilaku yang ia lakukan. Beberapa contoh penyebab terjadinya masalah dalam interaksi sosial seperti yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu ada 5, yaitu antisosial, narsistik, ambang, paranoid, dan histriotik. Selanjutnya, saya menuliskan bagaimana cara mengatasi masalah interaksi sosial bagi seseorang yang mengalami gangguan kepribadian sebagai berikut. Yang pertama, biasakan untuk diri sendiri untuk terbuka dengan keluarga atau teman. Yang kedua, jangan menyimpan perasaan atau masalah bagi diri sendiri. Jangan hanya sibuk dengan dunia maya atau dunia sendiri. Lebih baik alihkan dengan aktivitas dan interaksi sosial dengan orang lain di sekitar lingkungan tempat tinggal. Selanjutnya, lakukan kegiatan-kegiatan positif bersama keluarga atau teman yang dapat menyenangkan diri sendiri atau teman-teman yang ada di sekitar. Itu presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.